Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyara muslimin wal muslimat hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan. Ini merupakan dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas dua nikmat tersebut. Mohon maaf sebelumnya terlambat karena sudah biasa Ustaz. Ada saja alasannya. Ini Ustadznya baru memberikan pelajaran tentang arti sebuah kesabaran. Mudah-mudahan kesabaran panjenengan mendatangkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampaikan tentang tahapan-tahapan atau cara setan menggoda manusia, betul ya? Temanya itu kan tingkatan setan dalam menjerumuskan manusia. Saya akan menyampaikan dulu, ini mohon maaf kepada panitia juga ada dua pertanyaan yang masuk dan beberapa pertanyaan tapi belum saya sempat jawab. Saya akan jawab di sini sekaligus nanti juga saya jawab di WA. Ya. Pertama yaitu tentang mudharabah, perjanjian bagi hasil. A sebagai pemodal dan B sebagai yang menjalankan usaha. Berarti A ini sebagai sahibul mal dan B sebagai mudharrib, berarti yang menjalankan usaha. B pinjam uang untuk modal sejumlah 100 juta dengan kesepakatan bagi hasil. Ini nama transaksinya bukan pinjam. Kalau dikatakan pinjam itu bukan kerjasama. Tapi kalau dikatakan kerjasama berarti bukan utang piutang, paham? Kalau utang piutang itu resiko apapun yang terjadi kepada yang berhutang itu resiko dia, paham? Pada saat jatuh tempo mengembalikan, dia harus mengembalikan uang secara utuh. Baik yang diutang untuk konsumtif, baik diutang untuk produktif, mau menghasilkan banyak, mau bangkrut, itu urusan dan haknya si penghutang. Tapi yang dihutangi tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki kewajiban menanggung kerugian. Itu yang diutangi. Ini akad utang piutang. Jadi aman tidak hilang uangnya atau berkurang, dan aman tetapi juga tidak mendapatkan bagian keuntungan. Tapi kalau kerjasama berarti dia bisa mendapatkan bagi hasil tapi juga harus memiliki resiko. Nanti kalau terjadi kerugian maka dia juga harus menanggung kerugian tersebut. Nah, kesepakatan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh A mendapatkan sepertiga sebagai pemodal, berarti 33,333%. Itu kalau ngitungnya pakai kalkulator. B mendapatkan bagian 2/3, 66%. Jumlah keuntungan fluktuatif
tidak tentu nominalnya, waktunya juga tidak terbatas, bisa 3 atau 4 bulan sekali dapat hasilnya atau panen. Perjanjian tidak dibatasi waktunya, terserah kalau B masih menggunakan modal untuk usaha, seperti masih ada bagi hasil, berarti masih ada bagi hasil dari laba yang diperoleh. Jika B mengembalikan modal 100 juta, berarti perjanjian selesai. Bagaimana dengan kesepakatan seperti ini, boleh atau tidak? Maka berkaitan dengan hal tersebut, tentu ini adalah akad mudharabah, di mana si pemilik modal menyerahkan modal kepada mudharib yang melaksanakan usaha. Maka yang dipahami begini, sangat dianjurkan untuk ditetapkan batasan waktunya. Perkara nanti diperpanjang tidak ada masalah, paham ya? Yang kedua, disepakati nisbah. Nisbah itu bagi hasilnya. Di sini juga sudah ada, yaitu 1/3 dan 2/3. Yang ketiga, dijelaskan resiko masing-masing. Ini yang mungkin belum ada. Jadi kalau nanti terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian tenaga, pikiran, waktu, menjalankan usaha adalah mudharib. Paham ya? Maka mudharib dalam hal ini tidak mengambil gaji. Paham? Kalau dia mengambil gaji, dia menjalankan usaha sebagai mudharib, dia dapat bagi hasil plus dirinya sendiri juga ada bagian gaji. Ini namanya dia tidak mau menanggung resiko. Ini enggak boleh. Ini menyalahi aturan. Maka selama dia tidak mendapatkan gaji sebagai mudharib, tapi dia mendapatkan bagi hasil. Maka kalau tidak berhasil, maka dia mengalami kerugian tenaga, waktu, pikiran selama ini menjalankan usaha. Terus jika modalnya berkurang akibat dari kerugian yang terjadi, maka yang menanggung resiko modal berkurang bahkan habis itu adalah sahibul mal 100%. Paham? 100% tenaga, pikiran, waktu itu yang menanggung adalah mudharib, dan 100% yang menanggung permodalan kerugian itu adalah sahibul mal. Selama kerugian itu bukan wan prestasi, paham ya? Misalkan transaksinya, usahanya untuk konveksi, malah dimainkan di bursa saham, rugi. Nah, dia menanggung 100% baik tenaga, pikiran maupun modal dari mudharib karena dia menyalahi aturan. Usaha ternak kambing bisa. Dia beli kambing 100 ekor, modal 500 juta. Tapi habis itu ditinggal ke Surabaya sepekan, enggak dikasih makan. Mati semua kan? Ya, maka dia mudharib, berarti kelalaian dengan sengaja, maka dia menanggung kerugian semuanya. Kecuali sahibul malnya apian, pun mbak mboten sah diganti. Kula ikhlas. Ya. Tapi yang model kayak gini kayaknya hampir punah gitu, ya. Hampir punah. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, problematika arisan. Arisan disebut juga dengan jam'iyah al-muwaddafin atau al-qard at-ta'awun, yaitu utang piutang yang sifatnya ta'awun, tolong menolong, yaitu menyerahkan sejumlah uang yang sama dikumpulkan untuk dimenangkan salah satu pihak dengan bergiliran, semuanya pasti dapat dengan nilai yang sama. Itu arisan. Jumhur ulama membolehkan. Meskipun demikian, tapi banyak ulama tidak menganjurkan karena ini paguyuban utang piutang. Ya. Nah, itu harus dibedakan antara boleh dan tidak menganjurkan. Nah, arisan dengan ketentuan tiap bulan 130k. K itu apa? Ribu, ya. Dengan rincian 100.000 untuk bayar arisan, 20.000 konsumsi, 5.000 sosial, 5.000 untuk hadiah hadir. Ya. Tiap bulan ditetapkan membayar 130.000 flat, baik hadir atau tidak hadir. Padahal ada iuran untuk konsumsi. Kalau nggak hadir tetap bayar konsumsi.
bulan ini dikocok, maka yang keluar namanya akan mundur bulan depan dengan menyediakan tempat dan konsumsi yang ditetapkan per anak per anggota 20.000. Tetapi biasanya yang ketempatan akan berlipat nombor untuk konsumsi, karena ngunduh di rumah makan yang praktis daripada di rumah ribet. Iuran hadir Rp5.000 dikumpulkan, kemudian dibelikan barang untuk diundi. Jadi kemungkinan ada yang dapat terus tiap bulan dan ada yang nggak pernah dapat. Paham? Nah, ini bagaimana hukumnya? Pertama, tadi kita sampaikan bahwa hukum arisan itu mubah, boleh, selama tidak mengandung unsur yang haram, tapi tidak dianjurkan kecuali ada kebutuhan. Kedua, dari akad ini yang dijelaskan dalam pertanyaan ini semua sudah dirinci. 130.000 untuk arisan, berarti arisannya cuma 100.000. 20.000 konsumsi, 5.000 sosial, dan 5.000 hadiah hadir. Maka ini jelas, perhatikan. Kedua, dalam praktek arisannya ternyata ketempatannya ditetapkan berdasarkan dapatnya arisan. Apakah boleh? Boleh, selama tidak ada pengambilan manfaat. Paham ya? Tetapi apabila terjadi pengambilan manfaat, karena begini, yang dapat itu diutangi oleh orang yang enggak dapat. Paham ya? Nah, sekarang begini, kalau model arisan ini misalkan ini ada 200 orang, lalu dikopiok, diqur'ah, diundi, dapatlah saya. Maka status saya sedang utang sama panjenengan semua per orang 100.000. Terus jenengan sepakat dengan saya yang dapat ketempatan. Ustadz, antum dapat ini, berarti antum kami utangi. Semua kami ngutangi antum 100.000, total 20 juta. Jenengan diutangi 19.900.000. Kan 100.000 punya saya sendiri. Nah, maka daripada itu besok bulan depan jenengan ngasih makan kita-kita ketempatan. Kalau konsumsinya dari saya ngatur semuanya, itu riba. Paham? Kenapa riba? Karena hakikatnya jenengan mengambil manfaat setelah ngutangi saya. Paham? Karena jenengan dapat ini Ustaz, besok ngasih makan kita-kita ketempatan jenengan. Oh ya, konsumsinya ya dari jenengan Ustaz, wong dapat atau jenengan kan itu kan. Nah, ini sama saja ngasih utangan orang minta bunga. Paham? Ini enggak beda dengan itu. Maka hukumnya haram. Kullu qardin jarrun naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat, hukumnya riba. Ada ustadz berpendapat, lu bunga enggak apa-apa ustadz, karena kullu qardin jarrun naf'an fahuwa riba, hadisnya dhaif, lemah menurut sebagian ulama. Paham? Tetapi oleh ulama lain disahihkan. Tapi hadis tentang riba tidak hanya ini. Paham? Jadi banyak, ada beberapa, dan itu sudah ulama ijma' menetapkan secara internasional. Majma' Fikih Al-Islami, Rabita Alam Al-Islamiyah, ulama-ulama internasional, ahli ekonomi Islam internasional 300 lebih sepakat ijma' bahwa hukum bunga itu haram, mengambil manfaat hukumnya haram atas utang piutang. Mengamanfaatkan barang gadai hukumnya haram, baik untuk produktif ataupun konsumtif dalam utang piutangnya, mengambil manfaatnya haram. Kalau angkatnya utang piutang, kalau akadnya mudharabah tadi beda lagi, paham? Nah, ini tidak boleh. Meskipun lalu muncul tahun 2004 beberapa ulama Mesir menetapkan hukum bunga tidak apa-apa, paham? Tetapi pendapat ini dibantah oleh ijma' jumhur ulama, ini tidak benar, paham? Dan itu sudah dibantah oleh banyak ulama, tapi justru ini yang kemudian dibesar-besarkan. Ya. Makanya ada salah satu ustadz di Indonesia, di Solo ini, kemudian menyampaikan bunga tidak apa-apa, mangkerjo tengpang tidak apa-apa. Itu pendapat beliau. Ya. Saya kenal beliaunya, mudah-mudahan saya bisa berdiskusi dengan beliau. Nah, ini jelas tidak benar. Ya. Nah, maka tapi di sini Ustadz
konsumsinya ada iurannya, paham? Nah, kalau konsumsi ada iurannya, si yang dapat tidak tombok sama sekali, paham? Itu enggak apa-apa, paham? Itu enggak apa-apa. Jadi kalau dia tidak tombok, dia hanya milih warung makannya, terus mesenkan, sudah semuanya datang ke sana, kemudian dia nggak tombok sama sekali, enggak apa-apa. Karena sesungguhnya mereka tidak mengambil manfaat kepada saya, paham? Tapi kenyataan langka. Ya. Rata-rata tombok. Nah, tomboknya itulah yang menjadikan masalah. Karena tombok itu bisa menjadikan peyok, ya. Itu ada tombok peyok, ya. Nah, itu kesalahan yang pertama dari sisi itu. Yang kedua yaitu dari sisi hadiah hadir. Nah, tadi di sini disebutkan 5.000 untuk hadiah hadir. 5.000 untuk hadiah hadir itu berarti terjadi iuran, setiap peserta membayar iuran, kan gitu. Nah, jenengan tahu apa itu judi? Kullul la'ib, setiap permainan yang yastaritu, yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah, paham? Itu judi. Jadi judi adalah semua permainan, apapun itu permainannya, di mana yang menang mengambil harta yang kalah. Permainan bisa menggunakan Quran, undian, meskipun tidak semua undian haram, paham? Misalkan pengajian pagi hari ini diumumkan akan mendapatkan 2 motor NMAX, misalkan, ya. Jenengan nggak iuran sama sekali, paham? Itu murni dari ketua takmir, misalkan, ya. Jadi ketua takmir punya showroom, misalkan ini, ya. Atau dia kebetulan dapat rezeki nomplok, pengen memberikan hadiah 2 motor NMAX, 1 diundi, 1 tidak diundi. Loh, kenapa tidak diundi? Karena buat ustadznya, misalkan lo, ya, yang 1 diundi. Apakah undian ini haram? Tidak, karena tidak ada unsur judi. Itu hanya untuk menentukan siapa yang diberi hadiah. Karena Quran juga dilakukan oleh dalam riwayat 2 nabi, 1 Nabi Yunus, ya, 2 Nabi Muhammad, ketika mengundi istrinya siapa yang akan diajak keluar untuk berperang. Jenengan bapak-bapak ngundi istrinya nama mboten? Mboten, nggih. 1 saja cukup, ya. Nah, maka di sini setiap peserta iuran 5.000. Kalau kemudian diundi tapi dapatnya bergiliran, itulah arisan, paham? Bergiliran sama, semuanya dapatnya sama, total yang didapatkan dengan yang dibayarkan sama, maka itu namanya arisan, paham? Nah, itu hukumnya tadi sudah saya sebutkan, boleh, tetapi tidak dianjurkan kecuali ada kebutuhan. Tapi kalau di sini disebutkan kemungkinan ada yang dapat terus, ya kan, tiap bulan, dan ada yang nggak pernah dapat. Nah, maka di sini masuk perjudian. Ada ustadz ditanya, betul, mohon maaf, mudah-mudahan ustadznya dengar ini, ya. Betul, ibu, saya dapat laporan dari jamaah, kata ustadznya boleh. Maka kita cek di YouTube-nya pengajian beliau, ternyata betul beliau menyampaikan begitu. Apa beliau mengatakan begini ketika ditanya, bagaimana dengan hadiah hadir yang iuran kemudian diundi kemudian dapat? Beliau mengatakan, tidak apa-apa, nggo gayang-gayang orang itu, kan gitu, kan, ya. Saya tidak sebutkan ustadznya lo, ya, tapi mudah-mudahan ustadznya menonton, ya. Maka ini tidak benar, ini pendapat yang tidak berdasar. Para ulama sudah sepakat membuat kaidah tentang perjudian ini. Semua permainan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah, maka itu judi. Maka itu judi, ini tidak benar. Contoh misalkan, saya bermain sama pemilik toko, di mana pemilik toko menyediakan banyak boneka di ruang kaca, paham? Dia mempertaruhkan bonekanya, saya mempertaruhkan uang koin 1.000, paham, ya? Lalu saya masukkan, saya bermain dengan tangan besi.
Kalau saya yang menang, maka hartanya yang kalah yaitu pemilik toko saya ambil, yaitu berupa boneka. Yang harga bisa 10.000, 15.000, saya cuma bayar 1.000. Tapi kalau saya yang kalah, maka duit saya akan diambil. Dan permainan judi ini banyak di Time Zone, Wonderland, Trans Studio, ya tidak? Iya. Permainan anak-anak itu banyak. Contoh misal, tapi kalau misalkan panjenengan datang ke Wonderland misalkan ya, jenengan ya ibu-ibu kemudian gesek, jenengan pertaruhkan 4.000 rupiah, tapi nggak dapat apa-apa, cuma naik kereta kelinci itu misalkan mutar-mutar, boleh nggak itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kok angel mentong ngaji sama Ustadz ya? Begini, letaknya tidak boleh, silahkan jenengan praktekkan nanti di Wonderland, insya Allah saya jamin jenengan dimarahin sama petugas ini. Paham itu? Karena kenapa nggak boleh? Bukan karena judi, tapi karena itu permainan anak-anak. Saya bilang jenengan, ya bilang. Lah tadi kan bilang jenengan, ya kan? Datang ke tempat permainan anak-anak. Terus jenengan naik kereta, gesek 4.000, muter 6 kali kan? Boleh atau tidak? Jenengan jawab boleh kan? Saya jawab tidak boleh. Karena saya pernah mencoba ibu. Saya itu pesawat di satu supermarket kan, ada Wonderlandnya, itu anak saya naikkan pesawat naik turun itu. Habis itu anak saya bilang, ayah naik, tak lihat, tapi saya cek dulu, saya kan nggak sembarangan juga, saya cek besinya, saya ketok-ketok, oh ini kuat besar besinya kan, badan saya juga nggak gemuk. Akhirnya saya naik, ternyata enak juga. Lah ya, saya masuk, kemudian naik, karena longgar dan besinya kuat. Saya teringat 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Maka saya naik, baru naik 2 kali langsung diteriaki penjaganya, mas nggak boleh. Langsung saya dimarahin habis-habisan. Oh maaf Pak, saya pikir boleh lah, ini kuat. Ini nggak boleh, tapi aturannya nggak boleh. Lah ini permainan kalau semua ini hanya untuk anak-anak, nggak boleh untuk bapak-bapak. Ya sudah, saat itulah saya sadar bahwa itu permainan anak-anak. Lah ya. Makanya itu yang nggak boleh. Nah ini tentang pertanyaan kedua. Ya. Oke, cukup ya, nggak ada pertanyaan lain. Nah, jamaah dimuliakan Allah, saya akan jelaskan tentang apa tadi judulnya, tingkatan setan dalam menjerumuskan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang godaan manusia dalam surah apa itu? Yuwaswisu fi sudurin nas. Surat apa? An-Nas. Insyaallah hafal semua nggih. Kalau udah enggak hafalin banget kan berarti ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Allah sedang memberikan satu isyarat, tanda kepada kita bahwa sesungguhnya yang paling diincar oleh setan itu adalah apa yang ada di dalam dada, kan gitu. Terus dada kita ada apanya itu? Hati, qalbun. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjukkan jarinya menunjuk ke dada sebelah kiri. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Apa maksudnya kok ketakwaan itu ada di sini? Karena takwa itu kata para ulama sepakat ijma letaknya ada di dalam qalbun. Dan qalbun, hati, itulah yang kemudian akan menjadi sasaran setan. Dan setiap bayi yang akan dilahirkan itu setan telah menancapkan bagiannya di dalam hati manusia yang itu kemudian berpengaruh terhadap manusia tersebut. Makanya sebagian ulama menafsirkan tangisan bayi tersebut karena salah satu sebabnya adalah setan yang telah menancapkan bagiannya di dalam setiap hati manusia. Ada satu makhluk yang tidak bisa
ditancapkan bagian setan itu ke dalam hati manusia tersebut karena Allah tidak mengizinkan. Siapa itu? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nabi Isa alaihissalam. Betul Ibu. Jangan kalau tahu pasti protes pilihan saya kan? Berarti jangan nggak protes, berarti tidak tahu. Nabi Isa, Nabi Muhammad, tetapi dibersihkan, ya atau tidak? Makanya Allah kemudian membelah dadanya. Di usia 4 tahun Allah membelah dadanya dan mencuci jantung hatinya Rasulullah. Itu kemudian dicuci, sebagian riwayat menyebutkan dengan air zam-zam, dan kemudian dicuci oleh malaikat Jibril dan mengambil bagian dari setan yang ditancapkan, kemudian dibuang dan dikembalikan ke dalam dada Rasulullah. Jadi bersih ya. Nah, itu Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Isa tidak. Makanya Nabi Isa disebutkan lahirnya tidak nangis. Paham? Lahirnya tidak nangis. Kalau sekarang, zaman sekarang, bayi tidak nangis nggak sehat ya. Katanya kalau nangis itu tanda sehat. Tapi kalau ada bayi lahir langsung ketawa itu sehat betul. Ya, kalau misalkan ya. Nah, ini tentang setan. Maka yang paling kita harus jaga hati diri kita adalah hati. Karena hati itu adalah al-malik alal jawarih, yaitu raja atas seluruh anggota badan kita. Kalau hati kita rusak, maka seluruhnya akan rusak. Nah, sekarang bagaimana setan itu akan menancapkan dan akan mempengaruhi manusia? Apa tingkatan-tingkatan yang diinginkan setan dari manusia itu? Para ulama mengatakan, satu, mereka menggoda manusia dari depan, belakang, atas, bawah dengan segala cara, dengan membisikkan dalam dada mereka, itu menjadikan manusia tersebut murtad atau keluar dari keislaman. Salah satu bentuknya adalah melakukan syirik akbar. Paham? Syirik besar ya. Ini yang pertama diinginkan oleh setan. Kita kalau enggak jatuh pada syirik akbar, karena syirik akbar itu bisa mengekalkan seseorang di dalam neraka. Atau yang kedua adalah dia melakukan hal yang menyebabkan dia keluar dari agamanya. Keluar dari agama, artinya setelah murtad. Itu yang diinginkan setan. Setan berusaha menjadikan manusia keluar dari keislamannya sehingga dia telah kehilangan kunci untuk masuk ke dalam surga. Pelaku dosa besar, selama dia itu tidak melakukan dosa yang menyebabkan dia kekal di neraka, maka dia punya kesempatan untuk masuk surga, meskipun harus dicuci dulu, dilondri dulu ya. Nah, tetapi kalau mereka itu murtad, mereka keluar dari agamanya atau melakukan kesyirikan besar, maka inilah kecelakaan yang luar biasa bagi seorang makhluk, bagi seorang hamba, karena dia tidak akan pernah bisa keluar dari neraka jahanam selama-lamanya, khalidina fiha. Dan itulah yang diinginkan oleh setan. Ini tahapan yang paling awal, tahapan yang paling tinggi, paling pertama dan paling awal. Kenapa? Karena kalau setan sudah tidak mampu menjadikan seseorang itu keluar dari agamanya atau murtad atau melakukan tindak kekufuran yang besar, yaitu kemusyrikan yang besar, maka setan akan berpindah ke tahapan yang kedua. Berarti orang ini susah untuk dimurtadkan atau dikafirkan atau dijatuhkan pada syirkul akbar, ya, syirik besar. Nah, karena begini, dosa yang tidak akan pernah diampuni itu dosa syirik. Ketika hamba itu meninggal belum bertaubat. Tapi kalau bertaubat, tidak ada satu dosa apapun kecuali Allah mengampuni. Selama itu urusannya dengan Allah. Paham? Karena dosa itu kan ada dua bentuk. Dosa kita kepada Khalik, yaitu Sang Pencipta, dan dosa kita kepada makhluk, yaitu yang diciptakan. Kalau urusan kita, dosa kita kepada Allah, itu ada dua. Dosa yang tidak akan diampuni kecuali dia taubat. Yang kedua, dosa yang bisa diampuni meskipun belum sempat taubat. Paham? Kalau Allah ingin mengampuni, itu haknya Allah.
Kalau Allah ingin adab itu fi masyiatillah kata Rasulullah, sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ini bentuk dosa yang pertama, yaitu urusan dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia itu melakukan dosa tersebut taubat, ya Allah pasti ampuni. Tapi kalau enggak taubat, dosa yang bentuk pertama dari urusan dosa dia kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni. Selama itu dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, paham? Itu Allah tidak akan ampuni selama dia belum tahu taubat. Artinya orang kalau jatuh pada kesyirikan itu kecelakaan yang besar bagi dia nanti di akhirat. Berarti pasti dia diadab, paham? Orang kalau jatuh pada syirik itu pasti diadab, kecuali dia bertaubat. Makanya doa yang harusnya kita hafal, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dulu kayaknya sudah saya jelaskan dalam masalah ini. Nah, ini berkaitan dengan dosa syirik. Tapi kalau dosa selain syirik, tapi dosa kita juga kepada Allah, misalkan pernah ngicipi khamar misalkan ya, atau melakukan dosa-dosa yang lain selain syirik. Kalau Allah ingin ampuni itu haknya Allah. Kalau Allah tidak ingin ampuni itu juga urusan Allah. Meskipun nanti ada perincian mana yang diampuni dan mana yang tidak. Mana yang diampuni dengan tobat, mana yang bisa diampuni meskipun belum tobat. Tapi intinya itu ya. Dosa selain syirik. Baru yang kedua, bentuk yang kedua, tadi bentuk pertama dosa kita urusan dengan Allah, ada dua yang bisa diampuni dan tidak bisa diampuni. Yang kedua yaitu urusan dengan makhluk. Kalau urusan dengan makhluk, ini Allah tidak akan membiarkan dosa itu. Paham? Apa maksudnya tidak membiarkan? Kok enggak disebutkan diampuni, ya atau tidak? Atau tidak akan diampuni? Kok disebutkan Rasulullah la yatrukullah, Allah tidak akan meninggalkannya? Artinya akan digelar sidang di akhirat. Paham? Persidangan di akhirat. Kenapa? Karena ini urusan dengan makhluk. Allah nggak mau mengampuni begitu saja, tapi harus disidang karena ini urusan dengan makhluk. Makanya yang pernah jambak temannya ya, kalau ibu-ibu kan perempuan jambak ya, kalau bapak-bapak yang ngeplak ya. Dulu ketika sekolah atau kuliah atau mungkin SMP sudah balik, nah maka kalau kita belum sempat minta maaf itu nggak akan selesai dengan tobat. Betul. Itu pasti akan dipanggil orang itu nanti di akhirat dan dia akan menuntut kita. Perkara nanti Allah melindungi kita, ya kamu menuntut sekian, ya ganti dengan pahala sekian, selesai urusannya. Itu bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi secara umumnya pahala kita akan diambil oleh dia sesuai dengan kedoliman kita terhadap orang tersebut. Itu intinya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kesyirikan. Sekarang yang kedua, ada pertanyaan dulu? Nggak ada, nggih? Kalau nggak ada saya pulang. Yang kedua, kalau setan itu tidak mampu membuat seseorang itu murtad atau membuat seseorang itu melakukan syirkul akbar, maka yang dilakukan setan yang kedua adalah membuat dia jatuh pada perkara-perkara bid'ah. Paham? Perkara-perkara bid'ah. Kenapa setan membuat orang itu jatuh pada perkara bid'ah? Kenapa itu? Apa itu bid'ah? Rasulullah SAW kan menyampaikan dalam sabdanya, dalam riwayat Imam Muslim, ini bukan karangan Ustadz, bukan. Ini adalah riwayat Imam Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah itu kalau berceramah, kalau menyampaikan khutbah, beliau sering membacakan perkataan seperti ini. Apa dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan fa inna asdaqal hadis,
Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an tidak akan mungkin dikoreksi, paham? Kalau dikoreksi itu berarti mengandung kesalahan. Dan Al-Qur'an tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Maka disebut oleh Rasulullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benar perkataan itu adalah Al-Qur'an. Kalau skripsi, tesis, disertasi, meskipun yang menyusun para profesor sekalipun, pasti ada sedikit atau banyak kesalahan dalam disertasi, kitab atau buku tersebut. Saya nulis buku ketika dikoreksi orang lain, bisa jadi pasti mengandung sedikit kesalahan, entah cara penulisannya, entah tata letaknya, entah gaya bahasanya, entah macam-macam, entah isinya, sangat memungkinkan. Tapi Al-Qur'an itu tidak akan pernah didapati mengandung kesalahan sedikit pun. Sampai kemarin dijelaskan oleh para ulama bagaimana meneliti tentang Al-Qur'an dari sisi kata-kata. Jadi misalkan Al-Bahar, laut ya, dengan daratan itu menggunakan teknologi ya, ketika dimasukkan menggunakan Google itu kata bahar dengan kata daratan, kata lautan dengan daratan itu jumlahnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu sama persis dengan porsi jumlah daratan dan lautan yang ada di bumi ya. Jadi sekitar berapa ya, 40%-an lah dengan 60% atau 70 sekian persen dengan 30 sekian persen. Itu sama persis. Ini kuasa Allah. Ini kalau Al-Quran buatan manusia itu enggak mungkin. Ya tidak. Ini hal yang mustahil. Apa Rasulullah dulu kemudian menjelajah ngitung daratannya, dimetri? Kan enggak mungkin. Terus mengarang Al-Quran dengan menggunakan kata bahar dengan kata daratan itu dengan jumlah yang sama, itu mustahil. Maka begitulah Al-Quranul Karim yang luar biasa Allah sebutkan di dalam firman-firman-Nya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebenar-benar petunjuk, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik petunjuk. Maka tidak usah membuat perkara-perkara yang disebut dengan bid'ah. Menganggap bahwa perbuatan ini, amal ini kalau dilakukan akan mendatangkan pahala sekian, kalau nggak dilakukan akan mendatangkan madharat sekian, tapi nggak pernah diperintahkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah, dan tidak pernah ditetapkan ketetapannya oleh Rasulullah SAW. Ada yang protes begini, ya, loh Ustadz, tapi ada loh di zaman Nabi itu Rasulullah nggak mengajarkan. Terus ada sahabat yang membuat sendiri. Lalu kemudian ternyata Rasulullah menanyakan siapa yang berdoa ketika rukuk dengan doa seperti ini. Maka semua sahabat diam kan. Kemudian ada yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Dia ketakutan karena dia membaca doa rukuk atau sujud waktu itu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Paham? Kemudian dia baca doa itu. Maka kemudian akhirnya Rasulullah mengatakan, tadi malaikat Jibril memberitahukan kepadaku tentang malaikat berebut dengan ucapan kalimat-kalimat yang engkau ucapkan. Artinya Rasulullah memuji, paham? Akhirnya kemudian dijadikan dasar oleh sebagian ulama, loh ini ngarang saja kemudian Rasulullah mengakui karangannya. Maka boleh ngarang, yang penting itu khair, baik, kan begitu kan? Nah, ini dasar pengambilan hukumnya ini tidak benar, ini tidak tepat. Sekarang begini, kalau jenengan ngarang, terus jenengan minta legitimasi benar salahnya dari siapa? Rasulullah sudah meninggal, ya tidak? Paham? Karena ada banyak orang-orang yang mengarang di saat itu satu amalan dan ditetapkan Rasulullah dilarang, haram hukumnya. Paham? Berarti ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, dipuji, karena dia mengambil dasar perintah umum, yaitu memuji Allah dalam ketika rukuk dan sujud misalkan, lalu dia mengambil dasar hukumnya ada secara umum, tapi paham? Perbanyaklah doa ketika engkau sujud, ya atau tidak?
Paham kan? Ini doa, ini dalil secara umum, bukan nggak ada dasarnya sama sekali. Tapi dia tidak berdoa dengan doa yang dicontohkan Nabi. Tapi secara dalil umum dia ada, yaitu memuji Allah atau berzikir yang penting jangan baca Quran, tapi berzikir atau memuji Allah atau banyak meminta kepada Allah, silakan. Dan itu secara umum ternyata dipuji oleh Rasulullah. Dibenarkan iya, meskipun dia ngarang doa itu, paham? Nah, tetapi kan secara dalil umumnya ada dan dilegitimasi oleh Rasulullah. Tapi berapa banyak ada sahabat yang ngarang ibadah sendiri dilarang sama Nabi, paham? Nah sekarang kalau kita mau ngarang sekarang, terus minta legitimasi benar salahnya dari siapa? Paham? Makanya para sahabat itu sangat takut dan sangat khawatir namanya membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Maka para ulama mengatakan demikian. Al-aslu fil ibadah al-huruma hatta yadulla dalilu ala tahlil. Semua bentuk ibadah, kalau melakukan ini nanti akan dapat sekian-sekian. Kalau membaca sholawat ini akan dapat sekian-sekian. Kalau membaca ini akan punya keutamaan sekian-sekian. Nah itu harus mendatangkan dalil. Paham? Kalau tidak, maka hukumnya haram. Karena semua ibadah itu hukumnya haram. Hatta yadulla dalilu ala tahlil. Sampai datangnya dalil yang menghalalkan. Paham? Jangankan urusan agama, urusan dunia saja, kadang-kadang sahabat itu nggak mau menyelisih dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh, suatu ketika Umar di zaman kekhalifahan beliau lewat satu jalan. Ternyata ketika turun hujan ada talang rumah ya, yang itu kemudian gerojoknya ke jalan. Paham? Maka oleh Umar, ini nggak benar kan gitu kan? Menurut Umar, akhirnya talang itu dibelokkan sama Umar masuk ke halaman rumah dia yang punya rumah. Setelah dirubah oleh Umar bin Khattab, salah satu sahabat mengatakan, kenapa ya Umar? Ya, ini talangnya ngocornya ke jalan. Ya, ini saya masukkan biar ke rumah dia, ini talangnya dia kan gitu. Maka Umar diberitahu, ya Umar, kamu tahu nggak siapa yang bikin talang itu? Yang meluruskan Rasulullah SAW. Langsung dibalikkan lagi, Ibu. Ini perkara talang, apalagi perkara agama. Saya tunjukkan, ini bukan perkara yang akan dilakukan diyakini mendatangkan pahala. Dia kalau tidak dilakukan diyakini akan mendolimi yang meninggal misalkan. Kalau dilakukan diyakini akan membawa manfaat yang meninggal. Itu bukan itu, tapi perkara yang itu hanya perkara-perkara yang mungkin tidak dianggap sampai seperti itu. Contohnya, jenengan tahun Hijriah itu dibuat kapan? Di zaman khalifah siapa? Atau di zaman Nabi atau zaman khalifah? Tahun Hijriah. Di zaman Nabi sudah ada tahun Hijriah atau baru dibuat setelah khalifah atau setelah khalifah 4? Setelah siapa? Bukan. Maksudnya yang membuat tahun itu. Itu yang membuat tahun Hijriah itu Nabi atau 4 khalifah. Terus siapa khalifah dari 4 itu? Atau setelah mereka? Ya, Khalifah Umar bin Khattab. Kasusnya sederhana. Jadi satu ketika ada orang utang. 2 orang utang punya kasus. Yang berhutang mengatakan, nanti utangku tak bayar bulan Syawal. Paham? Nah, selesai bulan Syawal ditagih. Apa kata dia? Loh kan belum tentu Syawal tahun ini, tahun depan juga bisa, kan gitu kan? Paham ya? Nah, terus akhirnya mereka konflik. Datanglah kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar sadar, oh betul juga. Kita itu sudah memiliki bulan-bulan. Kan sejak zaman Nabi, bahkan Nabi belum diangkat menjadi Nabi, itu bulan sudah diketahui. Karena kalau bulan tidak diketahui, bagaimana Nabi Ibrahim bisa melakukan haji kalau belum ada ketetapan bulan? Ya tidak. Maka ada bulan Muharram, Safar. Ya, itu bulan-bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Tapi tahunnya itu belum punya, paham? Tapi bulannya sudah ada. Nah, maka sebagian orang kalau menandai tentang tahun itu dengan kejadian. Misalkan Nabi lahir saat
tahun gajah, ya. Penyerangan Abraha kan gitu. Oh, saya lahir pada saat Belanda melakukan agresi kedua. Nah, itu saya lahir itu setelah 2 hari Belanda hengkang dari Indonesia. Nah, itu maka ditelusur, oh tahun sekian berarti itu dapat. Jadi sesuatu kejadian pada diri seseorang itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa. Maka Umar menetapkan tahun. Nah, Umar mengumpulkan ahlul hali wal aqdi, para tokoh dan para ulama, itu mulai kapan tahun Islam itu dimulai. Maka mereka sebagian mengatakan, ya Umar, kita mulai dari manusia kelahiran yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi dilahirkan, itulah kita mulai tahun Hijriah. Ya. Umar tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kenapa Umar tidak setuju tahun Hijriah dimulai dari tahun kelahiran Nabi Muhammad? Bukankah itu bagus ya atau tidak? Ya, kenapa mboten Ibu? Ya kan? Kan Nabi Muhammad dilahirkan sebagai sebuah keberkahan yang luar biasa yang Allah, rahmat Allah, anna rahmatul mubda, kata Rasulullah, saya itu rahmat bagi seluruh alam yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Maka ini sebagai awal, ketika Rasulullah dilahirkan, maka rahmat itu tercurahkan di seluruh alam ini. Dalam konteks Nabi membawa kebaikan dalam kehidupan manusia dan bahkan makhluk-makhluk hidup. Nah, sekarang kenapa kok Umar tidak mau mengambil tahun Hijriah dimulai dari kelahiran Nabi? Apa alasannya? Hijrah itu karena ditetapkan tahun Hijrah itu karena disepakati dimulainya hijrah awal tahun itu, paham? Makanya namanya tahun Hijriah, paham? Bukan nama dulu baru muncul ketetapan, bukan. Karena ditetapkan tahunnya itu adalah dimulai dari hijrahnya Nabi, maka disebut dengan tahun Hijriah, paham? Nah, kenapa kok nggak ditetapkan di saat Nabi lahirkan? Ya, karena Umar tidak mau menyamai dengan orang-orang Nasrani. Karena tahun Masehi itu adalah tahun kelahirannya Nabi Isa, paham? Makanya hanya menyamai saja Umar tidak mau, paham? Makanya Umar mengatakan sabda Rasulullah, khaliful yahud wan nasara, berselisihlah kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, paham? Nah, maka mohon maaf ketika saya ditanya tentang amalan 7, 40, 100 ribu dan mendak tahun, itu amalan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Hindu di zaman dahulu, paham? Jika urusan dunia saja, menetapkan tahun saja, tasabuh saja Umar tidak mau, apalagi urusan yang diyakini mendatangkan pahala, paham? Itu dari sisi itu saja, paham? Makanya betapa khawatir, makanya sampai Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini, barang siapa yang mengatakan ada bid'ah, man qala bid'atan hasanatan faqad za'ama annahu qad khana risalah, faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah telah berkhianat terhadap risalahnya, paham? Karena ada amalan yang mendatangkan pahala yang itu baik tapi Rasulullah nggak ajarkan, paham? Itu sampai Imam Malik mengatakan demikian, man qala bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang menganggap bid'ah itu ada yang baik, paham? Maksudnya bid'ah dalam urusan ibadah loh ya, bukan sarana ibadah, itu harus dibedakan. Ustaz dengan ceramah itu pakai mic juga bid'ah Ustaz. Ini bid'ah sarana, paham? Masalah sarana dunia Rasulullah membiarkan, tidak ada masalah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah urusan ibadah, ritualnya, atau dianggap kalau melakukan itu akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Itu berarti sudah bukan sarana. Pondok pesantren itu bid'ah, ibu-ibu. Betul, di zaman Nabi nggak ada pondok pesantren. Coba tunjukkan mana ada hadis riwayat zaman Nabi ada pondok pesantren, itu nggak ada. Pondok pesantren itu bid'ah, tapi bid'ah dalam sisi sarana, paham? Maka nggak ada masalah, itu urusan dunia. Sampai ada orang protes, ya, kalau dikit bid'ah, tuh jenengan naik pesawat juga bid'ah. Oh, bukan itu yang dimaksud bid'ahnya, itu sarana, paham? Jenengan kalau begitu naik haji naik onta saja seperti Rasulullah. Lah ini nggak benar, itu masalah sarana, mas. Jangan dikait-kaitkan, ya kan?
Itu masalah sarana tidak ada masalah. Sesuatu yang baru Rasulullah membiarkan kalian tentu lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Mau kembangkan silakan. Ya, paham? Tapi kalau urusan melakukan satu amalan itu akan mendatangkan manfaat, kalau tidak dilakukan mendatangkan madarat, maka itu berarti sudah menganggapnya ibadah, maka dia harus mendatangkan dalil. Paham? Wah, itu harus diperinci dulu kan gitu. Kalau mengajak orang bersolawat bagus-bagus saja, paham? Ya, paham lo ya. Saya monggo ibu-ibu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu bagus, boleh-boleh saja, paham? Yang bermasalah adalah orang kalau membaca solawat ini akan mendapatkan begini, barang saya membaca solawat ini akan mendatangkan begini, barang saya membaca solawat ini sekian kali akan dimudahkan jodohnya. Itu harus mendatangkan dalil, ibu, paham? Nggak boleh ngarang. Apalagi ada yang bermimpi diajari sholawat langsung oleh Nabi dalam mimpi, ya tidak? Itu sama saja menganggap Nabi belum selesai mengajarkan Islam ini, paham? Nah, itu yang dibantah oleh para ulama. Nah, maka begini. Tapi ya monggo, silahkan nanti kalau mau berbeda pendapat atau berdiskusi. Tapi sudah jam 9 ini. Ya. Telat saya tekoni ibu ya. Tadi biasanya seharusnya ada yang ngantarkan anak saya, tapi ternyata nggak ada yang ngantarkan. Plus jilbabe keder ibu ya. Dicari kemana-mana nggak ada. Anak saya sudah, kalau nggak ada jilbab aku nggak mau sekolah. Akhirnya saya harus nyari jilbabnya. Ternyata nyelempit-nyelempit di gantungan. Nah, pokoknya ada aja alasan Ustadz ya. Yang ini perkara bid'ah. Sampai begini, seorang ulama mengatakan begini, 1000 dosa itu bisa lebih ringan dalam pandangan timbangan keburukan daripada satu perbuatan bid'ah. Paham? Kenapa? 1000 dosa itu bisa lebih ringan daripada satu perkara bid'ah. Kenapa itu? Karena 1000 dosa yang dilakukan oleh manusia, dia sadar itu dosa, paham? Itu salah. Tapi satu perbuatan bid'ah yang dilakukan orang, dia sebetulnya itu salah, tapi dia merasa itu sunnah. Itu yang jadi masalah, paham ya? Itu yang jadi masalah. Dan hati-hati dalam mengajarkan bid'ah. Oh, enggak apa-apa. Para sahabat itu takut, ibu. Saya kasih contohnya. Sekarang begini, mengumpulkan Al-Quran itu terjadi di zaman Nabi atau tidak? Tapi Nabi kan nggak melarang, ya atau tidak? Paham ya? Bahkan Nabi menyuruh menulis. Namanya menyuruh menulis itu berarti disusun semuanya secara menjadi buku. Boleh nggak? Boleh kan? Itu hanya Rasul kan mengatakan tulislah Al-Quran dan jangan tulis hadis waktu awal-awal. Tapi oleh Rasulullah dibolehkan pada sebagian sahabat karena dia bisa memisah antara perkataan Nabi dengan Al-Quran. Maka seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian ditulislah. Ada yang menulis sampai sekian juz, ada yang hanya beberapa juz, ada yang juz yang sulit dihafal saja ditulis, yang lain rata-rata dihafal di kepala mereka. Dan tulisan-tulisan itu ada. Juz ini di sahabat ini, ada yang sahabat ini sampai 5 juz, ada yang sahabat ini. Pokoknya tidak terkumpulkan, terkodifikasi langsung utuh dalam satu kitab. Maka ketika peperangan terjadi, ada 70 penghafal Quran meninggal. Itulah yang membuat Abu Bakar gelisah, paham? Kalau para penghafal Quran habis, terus gimana Al-Quran? Ya, maka Abu Bakar mengusulkan, ini bukan membuat perkara ibadah ritual, bukan, paham? Ini hanya membukukan sesuatu yang sudah ditulis. Paham? Hanya menyusunnya kemudian menjadi satu kitab. Maka dipanggil Umar Ibn Khattab. Umar nggak mau. Ya, betul ibu. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini perkara yang sebetulnya bukan membuat kalau kamu lakukan ini selama beberapa hari nanti akan dapat begini, nanti begini. Itu bukan ibu. Bukan. Tapi hanya mengumpulkan Al-Quran. Itu takutnya Umar Ibn Khattab. Dinasihati terus oleh Abu Bakar. Akhirnya Umar mau. Ya sudah. Apalagi Umar ingat kemudian perkataan Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Jadi sahabat
4 orang ini itu sudah mendapatkan legitimasi kita mengikuti sunnah mereka. Paham? Nah sekarang begini, dipanggil Umar, lalu dipanggil Zaid, diangkat menjadi ketua pengumpulan Al-Quran yang ada di lembaran-lembaran yang ditulis para sahabat. Ada yang di tulang belulang ditulis, ada yang di kulit-kulit, ada yang pelepah kurma. Maka suruh mengumpulkan, kemudian ditulis ulang, kemudian disusun secara rapi, dicocokkan dengan hafalan para sahabat, maka baru ditetapkan satu kitab. Apa kata Zaid ketika diminta oleh Umar dan Abu Bakar untuk menulis? Wallahi, demi Allah, kalian berdua menyuruhku macul gunung Uhud sendirian, memindahkan itu lebih ringan bagiku daripada engkau memerintahkan kepadaku untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi dalam urusan agama. Lu bayangkan ini. Ini takutnya para sahabat. Lalu ini begitu mudah membuat amalan-amalan bid'ah. Alasannya baik daripada diisi keburukan, kan begitu kan? Ya. Nah, maka itulah yang kadang-kadang tidak. Ya silahkan monggo kalau itu menganggap itu bid'ah hasanah, ya silahkan, semua akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan bertanggungjawabkan. Lawang yang sunnah saja banyak, belum tentu kita bisa amalkan. Yang jelas, ngapain melakukan perkara yang dipertentangkan oleh para ulama. Maka mohon maaf, saya kemarin ditanya tentang amalan 7, 40, 100 itu bagaimana. Saya menjawab jawaban yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um atau dalam kitab I'anatul Talibin. Saya lupa bawa kitabnya, mau saya bacakan sebetulnya. Ini kitab Madhab Syafi'i, ya. Apa kata mereka? Imam kami yaitu Imam Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin atau dalam perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu menyatakan ini termasuk bid'ah yang mungkar, bid'ah yang diingkari. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah itu maksudnya adalah bid'ah sarana, paham? Bukan bid'ah pada perkara ibadahnya, bukan. Ya. Seperti kitab Usul Fikih. Usul Fikih ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Itu adalah rangkuman metode yang kemudian diambil istimbat, dibuatlah kaidah-kaidah sehingga untuk memudahkan umat di dalam memahami ayat-ayat Allah. Rasul ajarkan dulu tentang usul fikih? Nggak ada, ibu paham? Tapi dalam istimbat para ulama, ilmu ini bid'ah tapi pada sarana sehingga tidak ada masalah, itu kebaikan, paham? Tapi kalau sudah pada bentuk ibadahnya yang kemudian kalau melakukan ini akan mendatangkan begini, maka itu harus mendatangkan dalil. Wallahu ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu melakukan bid'ah, maka digoda untuk melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Man irtakaba syai'an min hadhil a'dha'i mimma fihi haddun fid dunya kal qatli wa zina wa sarakah au jaa'a fihi wa'id fil akhirah min adzabin au tahdidin au lu'ina fa'ilahu min lisanin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam fa innahu kabirah. Itu definisi dosa besar. Sudah ditulis? Saya itu berburu waktu. Nah, begini. Jadi jelaskan pertanyaan terlalu panjang ya. Nah, dosa besar itu begini. Dosa yang ada hukumannya di dunia. Mencuri, membunuh, berzina, merampok, itu dosa besar. Atau dosa yang ada laknat oleh Allah dan Rasulnya. Paham? Kalau ada dosa yang dilaknat, misalkan taghyir min khalqillah, merubah ciptaan Allah, itu kan juga dilaknat, berarti dosa besar. Kan gitu. Melakukan praktek riba, dilaknat oleh Allah, berarti dosa besar. Berhubungan dengan khamar, seperti menjual, membeli, mengantarkannya, dilaknat oleh Allah, berarti dosa besar. Ya, itu namanya dosa besar. Ada hukuman, ada laknat baik dari Allah maupun Rasulullah, dan ada ancaman, maka itu kategori dosa besar. Kalau dia tidak mampu digoda untuk jatuh pada kesyirikan akbar, kalau tidak mampu digoda untuk melakukan perkara bid'ah atau membuat perkara-perkara bid'ah, lalu dia digoda untuk melakukan perkara dosa besar. Kalau nggak mampu lagi, baru turun yang kedua. Apa? Digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dan ingat, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar jika dalam 3 keadaan. 1. Jika dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Paham? Jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, jika dosa kecil itu dianggap remeh oleh seseorang. Allah rapopo dosa cilik. Dia menganggapnya remeh, bukan dia harusnya menyadari itu salah, tapi menganggap remeh, maka itu bisa menghantarkannya menjadi dosa besar.
yang ketika dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh panutan. Ya. Misalkan dosanya dosa kecil, tapi kemudian yang melakukan adalah tokoh yang dianut. Oh, tidak apa-apa, wong kiai itu aja melakukannya juga. Nah, bagi dia itu bisa menjadi dosa besar. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Terlalu cepat ya? Enggak. Kemudian kalau tidak mampu dia digoda dosa-dosa kecil, maka dia digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Paham? Dia digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. TikTokan, Instagraman, moco WA ya. Sekarang kan sudah banyak menjadi keluarga samawa, sama-sama baca WA. Suami, istri, anak kumpul pas lebaran, semua sudah sakinah, tenang, nggak ada huru hara. Tapi apa? Semuanya sudah samawa, sama-sama baca WA, sama-sama main WA. Itulah sakinahnya keluarga zaman sekarang. Nah, maka tentu itu masalah. Nah, sekarang begini. Ini tentang dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya salah satu kesempurnaan iman seseorang tarku ma la yanfa, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ya. Untuk dunianya maupun akhiratnya dia akan tinggalkan. Maka setan akan terus main, misalkan apa ya, main permainan ya, entah itu sekak atau catur bagi pendapat ulama yang berpendapat boleh tapi tidak berlebihan ya. Tapi ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram. Ini macam-macam memang. Saya nggak menjelaskan itu, ini terlalu panjang dengan dalil masing-masing. Tapi yang jelas begini, dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mancing boleh, tapi kalau bendino mancing terus masalah. Gini Ibu, tidak memperhatikan waktu. Tapi kalau setiap hari mancing, memang jadi pekerjaan, dapat mancing di danau, dapat dijual, itu tidak apa-apa. Ini mancingnya mancing hobi ya, tidak sudah dapat besar, difoto, dilepas. Lu ngapain terus mancingnya? Paham? Ada kan begitu kan? Foto di pantai atau di mana, dapat besar, sudah kan difoto, habis itu dilepas. Sedino bayar sekian juta hanya untuk mancing, difoto, dilepas. Lambuk bawa pancing di toko ikan terus bawa ikan gini kan sudah selesai ya, tidak? Nah, ini kadang-kadang terus ngapain menghabiskan waktu di tengah pantai, di tengah danau. Apalagi sampai ada yang nyobok, tahu nyobok? Merendam diri di sungai itu, Bu. Tinggal kepalanya terus tangannya begini, itu kan mancing itu. Itu sampai menyedihkan ya. Nah, ini tentang yang terakhir. Dia akan meninggalkan skala prioritas. Paham? Meninggalkan skala prioritas. Dia akan digoda oleh setan misalkan. Setan ini kadang-kadang menyemangati kita untuk beribadah agar meninggalkan yang diprioritaskan. Paham? Contohnya, misalkan kita itu sholat tahajud misalnya, tapi subuh jam 8. Nah, ada nggak begitu? Ada ya? Oh nggak ada. Oh tapi ada loh. Artinya begini. Ya ini mungkin ya satu wajib ya. Misalnya sama-sama yang dianjurkan lah. Misalkan kita sama-sama melakukan satu perbuatan baik, tetapi ternyata seharusnya yang didahulukan A, tapi yang didahulukan B. Contoh, ini pendapat sebagian ulama loh ya, saya tidak mengatakan ijma sepakat. Ini contoh dalam datangnya kita waktu khutbah Jumat. Paham? Ada orang datang ketika adzan dikumandangkan. Maka dia lebih memilih mana? Mendengarkan adzan dan menjawabnya sampai selesai berdoa kemudian sholat tahiyatul masjid, atau dia datang ketika adzan dikumandangkan berarti imam sudah mengucapkan salam, dia langsung duduk, atau yang ketiga dia ketika adzan langsung sholat. Mana yang lebih tepat dalam ketika adzan menjawab dulu baru sholat ya? Mari kita lihat fikih aulawiyat, fikih prioritas dalam konteks mana kita pertimbangkan di antara mana yang seharusnya didahulukan. Sekarang begini, para ulama sepakat tidak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, betul atau tidak? Ya. Sekarang mendengarkan khutbah wajib atau sunnah? Wajib, tidak boleh ditinggalkan. Paham?
Sekarang sholat tahiyatul masjid wajib atau sunnah? Sunnah. Jangan ngambil pendapat sunnah ya, karena ada yang mengambil pendapat wajib. Tapi saya kesampingkan itu dengan dasar beliau para ulama. Tapi yang jelas sunnah ya, mayoritas ijma sunnah. Sekarang jenengan kalau menjawab adzan, paham? Datang menjawab adzan, berdiri menjawab adzan, selesai berdoa lalu sholat. Berarti jenengan ketika sholat mendengarkan khutbah enggak? Enggak, paham? Berarti jenengan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, paham? Ini fikih prioritas ya. Maka seharusnya yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah, paham? Nah, maka yang tepat kata para ulama, ini khusus Jumat. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dengarkan adzan dulu, paham? Jangan langsung sholat. Dengarkan adzan, jawab, baru sholat sunnah. Itu selain Jumat. Tapi kalau dengan datang sudah diucapkan salam oleh khatib, lalu dikumandangkan adzan, maka saat itu ada dua pilihan. Sholat tahiyatul masjid sunnah, mendengarkan adzan dan menjawabnya juga sunnah. Silahkan mana yang mau dipilih. Kalau memilih menjawab adzan, selesai jenengan langsung duduk saja, paham? Tidak sholat. Tetapi kalau jenengan memilih sholat tahiyatul masjid, sholat saja langsung. Ketika adzan tidak ada masalah. Maka selesai, diperkirakan selesai adzan, langsung mendengarkan khutbah. Tapi yang lebih tepat lagi ada lagi apa? Ojo telat tekoni ning masjid. Masa tekoni pas adzan ya, itu banget. Demikian ibu-ibu, karena sudah jam 9:04, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Karena sudah 9:04, saya tidak buka tanya jawab ya. Nanti lewat WA saja. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.